Nah, salah satunya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin program makan bergizi gratis semakin dipercepat agar 82,9 juta anak bisa menikmati program itu. Namun di tengah rencana percepatan, program makan bergizi gratis masih terkendala anggaran serta persoalan seperti menu makanan dan ketersediaan susu. Biasanya dapat susu. Dapat susu, susunya nggak ada sekarang? Tidak. Ini aku dapat makanan bergizi dari program Pak Prabowo. Sini ada nasi pakai ayam, terus ada buah jeruk sama tumis kacang panjang. Terus ini biasanya dikasih susu, cuma diganti dengan tahu. Telurnya amis, Pak. Dua pekan berjalan, program makan bergizi gratis mulai mendapat masukan dari para siswa. Mulai dari persoalan menu hingga ke pengemasan. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, 40 siswa SD Negeri Dukuh 03 diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Puskesmas setempat pun menangani dan menu yang disajikan ditarik digantikan dengan menu lain. Kepala Badan Gizi menyebut dugaan keracunan karena adanya persoalan teknis saat penyajian menu makan bergizi gratis. Meski begitu, orang tua siswa berharap kebersihan menu makanan dijaga. Ya kalau ya biarpun menu gratis ya Mas ya menunya ya harus yang higienis juga, harus ya benar-benar bergizi. Di Surabaya, Jawa Timur, siswa di Madrasah Aliyah Negeri Surabaya mengaku puas dengan variasi menu makanan. Hanya saja mereka mengeluhkan jarang mendapat susu. Kalau rasanya sendiri selama seminggu ini gimana menurut kamu? Rasanya sih terbilang enak-enak aja sih Mas ya. Setiap hari dapat susu apa baru berapa kali dapat susu? Baru sekali. Baru sekali. Harapan kamu susunya selalu ada gitu ya? Iya, pastinya. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, Presiden Prabowo mendengar semua keluhan terkait makan bergizi gratis. Presiden pun meminta program makan bergizi gratis dipercepat, termasuk rencana penambahan anggaran agar semua siswa bisa menikmati program ini. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Sejauh ini sudah ada 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi penyedia makanan di 31 provinsi se-Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut, siswa yang menerima makan bergizi gratis sudah lebih dari 650.000 siswa. Dengan anggaran 71 triliun rupiah, Badan Gizi Nasional menargetkan hingga April nanti ada 3 juta anak yang menerima makan bergizi gratis. Di bulan Agustus, Badan Gizi Nasional menargetkan 6 juta anak bisa menikmati makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut, di bulan September nanti, Badan Gizi Nasional setidaknya membutuhkan 100 triliun rupiah agar 82,9 juta anak bisa menikmati makan bergizi gratis di tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo menargetkan 82,9 juta anak bisa menikmati menu makan bergizi gratis. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional menyebut butuh 100 triliun rupiah agar target tercapai. Lalu bagaimana memastikan program makan bergizi gratis bisa all out? Kita bahas bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, bergabung juga Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Surabaya Fatur Rahman, dan juga orang tua salah satu siswa SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo, Eni Windarti. Selamat malam Pak Menteri. Pak Fatur Rahman juga ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Menteri dulu, ke Pak Yandri. Kalau pada saat arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana kepada para menteri terkait dengan makan bergizi gratis, ini apa yang jadi catatan utama, apa yang ingin Pak Prabowo kejar? Ya, jadi kemarin saya harusnya ikut rakor pangan di Makassar hari Jumat pagi, tapi diminta oleh Bapak Presiden melalui Pak Seskap untuk ikut rapat terbatas tentang makan siang bergizi. Nah, memang kalau di Kementerian Desa dan PDT
itu lebih kepada mensupport ya makan siang bergizi. Komandan tetap Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan. Ya. Nah, kalau Menteri Desa nih Mbak Priska menyiapkan bahan bakunya lah kira-kira gitu. Jadi Bapak Presiden kemarin mengarahkan semua yang diundang kemarin untuk bahu-membahu membangun kerjasama sehingga semua persoalan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam makan siang bergizi itu bisa tercapai. Baik itu TNI Polri, mungkin Pak Mendagri melalui Pemdanya, kemudian kemarin juga ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Menteri Pertahanan, ada Menteri UMKM, Menteri Desa, Menteri Keuangan. Jadi Pak Presiden kemarin memberikan arahan supaya makan siang bergizi ini bisa berjalan baik dan mulus dan tidak punya halangan apapun. Tentu dalam perjalanannya pasti ada evaluasi dan masukan dari banyak masyarakat. Nah, yang paling diulang-ulang oleh Bapak Presiden kemarin, Pak Presiden itu memang betul, waduh saya ini dinanti sama anak-anak yang belum dapat nih, katanya kapan ya saya dapat makan dari Pak Prabowo. Nah, itu yang mungkin menyentuh hati Bapak Prabowo. Nah, sehingga kemarin itu dibahas bagaimana percepatan makan siang bergizi ini bisa banyak menyentuh penerima manfaat, baik itu sekolah maupun ibu hamil. Nah, memang program yang pertama di Indonesia ini dan menyangkut banyak provinsi, banyak kabupaten kota, luas daerah, tentu tidak bisa juga sekaligus serta-merta kita layani. Perlu ada semacam pilot project, sehingga dari pilot project itu akan muncul peluangnya di mana, tantangan di mana, hambatan di mana, sehingga kolaborasi antar kementerian lembaga atau masyarakat atau sekolah atau para pihak yang memang terlibat langsung atau tidak langsung di makan siang bergizi ini bisa mempadu-padankan di mana titik lemahnya, di mana peluangnya. Kira-kira gitu mana arahannya, Pak Priska. Ya, jadi ingin all out, ada percepatan di makan bergizi gratis ini. Kan selain tadi katanya banyak anak-anak yang nyampaikan itu, kapan dapatnya juga gitu ya, Pak Menteri ya. Ya, Pak Yandri, selain ketersediaan dari bahannya untuk dibagikan, justru distribusi juga menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, Kementerian Bapak ini supportnya seperti apa untuk pendistribusiannya, Pak? Jadi kalau di Menteri Desa itu kan ada dana desa di tahun 2025 ini 75 triliun, 71 triliun. Tapi itu tidak masuk ke Menteri Desa, langsung ke para kepala desa se-Indonesia ditransfer oleh Menteri Keuangan. Nah, saya memang yang membuat kebijakan dari fokus penggunaan anggaran itu kita cantumkan di Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 ada sebesar 20% dari dana desa 71 triliun itu untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan. Nah, ketahanan pangan itu kami arahkan untuk menyiapkan bahan baku. Jadi kita tidak ingin desa-desa itu menjadi penonton sama Mbak Priska. Jadi nanti mungkin desa A bisa menyiapkan cabenya, desa B mungkin menyiapkan telurnya, desa C menyiapkan buah-buahannya atau ikannya dan sebagainya. Kira-kira saya akan membuat desa-desa tematik sehingga putaran ekonomi atau siklus dari makan siang bergizi ini efek positifnya terasa. Jadi bukan hanya penerima manfaat yang dapat makanan siang bergizi itu yang merasakan, tapi bagaimana masyarakat petani, mungkin dapur umum yang selama ini ada di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah atau masyarakat yang ingin terlibat itu bisa mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari makan siang bergizi nasional ini. Nah, ini juga yang jadi amanatnya Presiden Prabowo, menggerakkan ekonomi. Nah, kalau dari sisi menggerakkan ekonomi. Ya, kalau dari karena ada mungkin sekitar 7-8 miliar per desa nanti akan masuk dana untuk bisa dikelola gitu. Baik. Kalau dari sisi siswa, Bu Eni, gimana kondisi dari Bella? Kan kemarin sempat ada musibah ya, keracunan di sekolah, tapi sudah baik lagi kondisinya. Suka nggak dengan menunya? Halo, kamu juga ikutan ya? Halo Bella ya. Hai. Itu ada Bella sama adiknya juga ya. Gimana kalau untuk menu berikutnya sudah suka sekarang? Suka selama adanya makan bergizi gratis ini, Bu Eni? Suka. Apa menu favoritnya? Ayam, biasanya ayam. Ayam. Sekarang kondisinya udah sehat lagi ya, Bella ya? Udah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau dengan adanya menu ini, dari Ibu sama Bella, apakah lebih menghemat uang jajan? Jadinya setiap harinya nggak usah ngebekelin gitu ya? Iya, karena udah ada makanannya, udah nggak dikasih uang jajan lagi buat nabung atau gimana, Bu? Iya, nggak berkurang lah buat jajannya.
Ini mumpung ada Pak Menteri ya, apa yang mau disampaikan kalau dari sisi Bu Eni, dari sisi orang tua untuk Pak Presiden ke Pak Prabowo? Silakan. Sarannya, Bu. Ya, yang penting biar lebih hati-hati gitu, Pak. Lebih teliti, lebih higienis lagi. Ya. Lebih teliti, lebih higienis itu yang penting. Ada request menu tertentu nggak? Misalnya dari Bella atau anak-anak tuh paling sukanya apa komposisinya? Apakah banyak proteinnya, banyak dagingnya, atau banyak apa? Biasanya susu, banyak susu. Oh ya, kemarin itu udah ada susunya, Bu? Udah beberapa kali ada susunya. Oke, tapi nggak setiap hari ya? Enggak setiap hari. Jadi pengennya setiap hari selalu ada susu? Anak-anak yang dicari susu. Oke. Ya. Tapi makannya dihabisin nggak, Bella? Makanannya? Habis semua. Oh, habis semuanya. Enak, bagus. Nggak dibawa pulang, nggak dibungkus? Nggak langsung makan ya, karena buat Bella biar semangat juga belajarnya. Iya. Ini Pak Fatur Rahman. Ya, kalau di sekolah Bapak gimana kondisi setelah sekitar 2 minggu ini ya? 2 minggu perjalannya makan bergizi gratis ini, Pak. Ya, terima kasih. Untuk di MAN Kota Surabaya ini berjalan 1 minggu ini atau 5 hari karena kami Senin sampai Jumat masuknya itu. Dan alhamdulillah dan sangat bersyukur sekali untuk di MAN Kota Surabaya ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Dan anak-anak sangat luar biasa dalam arti mereka senang semuanya, suka semua dengan apa yang telah diberikan kepada anak-anak itu. Dan apa kata yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, habis. Habis makanannya ya. Mungkin Bapak udah survei dulu makanan apa yang disuka oleh anaknya atau memang ada cara-cara yang biar pas gitu rasanya sama lidah anak-anak. Ada cara-cara tertentu, Pak? Selama ini kami belum, selama 1 minggu ini belum kami adakan survei apa yang diinginkan anak. Yang jelas selama 1 minggu ini menunya selalu berganti-ganti dan alhamdulillah semuanya dari menu yang ada ini anak-anak suka. Iya. Tapi kalau Bapak dan guru-guru lain di sekolah ikut coba juga nggak menu makan bergizi gratisnya? Karena kan biar tahu ya rasanya bagaimana, apakah anak akan suka atau enggak misalnya. Kebetulan ada beberapa anak kadang nggak masuk, itu diuji, dicoba sama guru gitu ya. Dicoba, oh enak memang. Itu bareng-bareng dicoba. Akhirnya besok mudah-mudahan ada nggak masuk 1. Jadi bisa dicobakan ya. Bisa buat guru gitu ya. Nah, kalau Pak Menteri, sebenarnya kalau Pak Yandri kan lebih ke bagaimana desa mensupport itu ya, bahan-bahan makan bergizinya ya. Nah, tapi kemarin Pak Priska, gimana, Pak Presiden itu secara khusus juga minta bukan hanya sekedar kita menyiapkan makan siang bergizi, tapi kebersihannya, kemudian mungkin pasca makan itu tempat cuci tangannya atau kamar mandinya di sekolah-sekolah itu kemarin benar-benar diminta oleh Bapak Presiden, maka kemarin dilibatkan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga kebutuhan di samping makan siang bergizi itu, tapi higienis yang dimaksud Ibu tadi kan memang perlu diperhatikan. Mungkin mereka perlu cuci tangan, perlu ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Inti pokoknya dari hulu sampai hilir mesti kita perhatikan. Mungkin juga ada bekas sampahnya, dan lain sebagainya. Ini perlu kita evaluasi semua, perlu kerja semua, dan masukan yang sangat berharga daripada semua pihak. Dan kemarin Bapak Presiden sampaikan, itu yang paling penting, tidak boleh ada yang main-main dalam makan siang bergizi ini. Kalau ada yang coba-coba untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti beliau sikat. Jadi kepada semua yang terlibat, Bapak Presiden minta supaya serius, taati aturan, dan tidak boleh ada kongkal-lingkong, tidak boleh ada pembelokan amanah dan lain sebagainya. Itu Bapak Presiden tekankan betul kemarin itu, sehingga makan siang bergizi yang memang kita peruntukkan untuk anak sekolah dan ibu hamil betul-betul tepat sasaran, tidak ada yang ditilep atau tidak ada yang disalahgunakan. Kira-kira gitu pesan khusus Bapak Presiden kemarin. Iya, betul-betul, karena yang juga ditekankan Pak Presiden kan standarnya harus sama, standar gizinya diukur, betul ya Pak Menteri ya. Dan bahkan Kepala Badan Gizi Nasional juga sudah menegaskan bahwa ada standar gizinya berapa kalori yang disajikan. Semua harus diperhatikan, standar dapurnya, kirimannya,
waktunya, bahan bakunya, semua dia harus diperhatikan. Ya. Nah, kalau soal susu kan sebenarnya sudah kalau dari standar gizinya itu susu tidak wajib, tapi yang menarik itu kalau anak-anak tuh ada daya tariknya tuh Betul, susu ada gitu. susunya tuh jadi. Pak Yandri, ada atensi khusus nggak sih? Sempat dibahas nggak sih soal ini? Ya memang namanya lagi uji coba kan, racikan menu itu tetap dia harus memenuhi standar lah kira-kira gitu. Kalau nggak ada susu diganti apa gitu kan. Kalau ada susu ya alhamdulillah. Tapi inti pokoknya ya nasi ayamnya atau lauknya tetap harus ada. Kalau susu atau diganti yang lain itu ya bagian dari opsi. Tapi kalau misalkan bisa susu mah bagus. Tapi sekarang kan kita memang susu masih impornya sangat besar. Ya. Nah ini juga peluang bagi peternak sapi perah atau para kelompok tani atau perusahaan-perusahaan swasta, kemudian juga diminta oleh Pak Prabowo, ya silakan pihak swasta untuk misalkan menyediakan apa dalam makan siang bergizi ini yang tidak bisa disiapkan oleh petani secara kelompok kecil, tapi ada pengusaha misalkan menyiapkan susu ini dalam negeri, itu bagus. Atau dagingnya atau apa, karena memang bayangkan sehari kemarin dari telur aja Pak Presiden hitung, kalau sudah 82 juta nanti berarti satu hari butuh 82 juta butir telur. Ya. Itu untuk makan siang bergizi aja, belum telur-telur yang lain harus digunakan. Ini peluang. Ya. Jadi insya Allah dengan makan siang bergizi ini roda perekonomian akan masif sampai ke tingkat bawah. Kira-kira gitu. Ya. Ya. Bu Eni, selain Bella, anak Bu Eni ada lagi yang sekolah SD dan mendapatkan makan bergizi gratis ini atau cuma Bella aja? Ada sama adiknya Arjuna. Oh. Jadi ada dua. Ada dua. Artinya sudah membuat irit belanja setiap hari ya. Iya. Udah irit memang jadinya ada terasa gitu. Iya. Jadi ibu udah bisa nabung buat skincare gitu. Bukan cuma buat pendidikan ya, buat skincare juga lumayan. Iya, akhirnya memang program ini dampaknya tuh kemana-mana kalau dijalankan dengan benar ya. Iya. Roda perekonomian jalan, terus buat rumah tangga juga bisa nabung mungkin karena memang ada jatah yang tadinya terpakai untuk buat makanan akhirnya bisa disimpan. Iya, lumayan loh 2 porsi untuk jajan itu kan bisa dimanfaatkan buat yang lain ya, betul ya Bu Eni ya? Iya, benar. Kalau di Belanja nanti sore. apa Bu? Gimana? Kita buat belanja nanti sore. Bisa buat belanja nanti sore. Iya. Itu. Jadi ini membantu tidak hanya gizi anaknya tapi juga orang tuanya. Iya, iya. Nah kalau Di samping Pak, itu, Kak, gimana? interaksi sosial juga bagus. Jadi anak-anak bisa makan bareng, Iya. bisa ada forum untuk bersama-sama. Ya Itu betul. penting juga. Selama ini mungkin mereka sampai masing-masing ke kantin atau bawa masing-masing, tapi sekarang kan menunya sama. Iya. Rasanya sama. Saya kira itu penting buat kebersamaan. Interaksi sosial sangat bagus ya. Betul ya, nggak ada ketimpangan. Kamu bekalnya apa? Saya bekalnya ini. Oh, Betul, pengen yang itu iya. ya gitu. Enggak, ini semuanya sama dengan standar gizi yang sama. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan soal makan bergizi gratis ini tetap di Sapa Indonesia Malam. Akhir pekan kami kembali sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Seru ya tadi, Cing ya. Ya. Bagaimana tanggapan siswa? Nah, kalau dari sisi kepala sekolah lagi, Ya. kita tanya ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, Siap. Pak, sebenarnya yang memberikan mensuplai makanan-makanan ini berkoordinasi sama sekolah nggak sih Pak? Atau memang sekolah hanya tinggal menerima suplai makanan-makanan bergizi ini Pak? Kalau dari pihak catering, selama ini tidak pernah komunikasi. Yang komunikasi itu dari BGN, kemudian koordinasi dengan Koramil, Kodim, dengan kami. Biasanya itu semacam itu yang koordinasinya. Sehingga pengawasan setiap hari itu dari pihak Koramil atau Kodim itu selalu ada di madrasah kami. Iya, jadi Bapak tinggal Dan store. kami selalu hanya menerima. Kami hanya menerima, kemudian kami distribusikan kepada siswa-siswi kami. Ya. Jadi Bapak hanya menyetorkan data berapa banyak yang diperlukan porsinya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kalau ada masukan atau evaluasi dari 5 hari yang sudah dilakukan di madrasah Bapak, ada masukan atau Apa yang perlu diperbaiki gitu ya? Diperbaiki Pak. Selama ini kalau di madrasah kami, karena memang kebetulan juga tidak terlalu jauh dari dapur ya, atau dari pihak catering, itu lancar-lancar aja. Kami mengevaluasi di hari pertama pernah, karena mungkin pada saat ngikat ininya ya, 5 makanan itu diikat satu tali, kemudian itu jatuh. Nah, sehingga kami berpikir dari situ, akhirnya kami belikan box sehingga anak-anak untuk ngambil itu satu kelas cukup 2 atau 3 anak
angkat bersama box yang kami siapkan. Ya, efisien juga. Karena memang cukup banyak siswa kami, yaitu 1.218 siswa. Oh, banyak sekali. Iya. Ya, ke Pak Yandri lagi nih. Pak Yandri, kan kita mendengar berita-berita bahwa Pak Prabowo ini ingin all out untuk masalah makan bergizi gratis. Lintas sektor juga diminta partisipasinya. Nah, kalau untuk pendanaan, Pak Yandri punya informasi, apakah all out juga sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak? Kemarin laporan dari Pak Mendagri, Pak Tito, banyak juga yang Pemda, baik itu gubernur maupun bupati juga menyiapkan dana untuk makan siang bergizi. Nah, inilah mungkin yang perlu dikoordinasikan, sehingga tidak overlap atau tidak tumpang tindih. Dia tanggung jawabnya di mana, karena ini kan akan bergulir terus. Dan pemerintah pusat memang mentargetkan 82 juta itu harus dapat nanti semua makan siang bergizi. Nah, tentu memang secara bertahap. Nah, kemarin Menteri Keuangan juga sedang meramu bagaimana dari sisi anggaran itu secara bertahap itu bisa terpenuhi. Inti pokoknya kita optimis dengan program ini. Dan sembari kita menunggu anggaran besar itu, kita tata dulu ini yang masih sedikit ini di mana paling mungkin ada masalah, itu harus kita atasi dulu. Sehingga nanti ketika ini masif, kita sudah siap dengan segala sesuatu. Tapi ini tidak bisa memang hanya berpegang kepada pemerintah pusat, perlu kerjasama semua pihak, termasuk pihak sekolah, TNI Polri, dan semua masyarakat. Kita yakin, hakul yakin dengan program ini, insya Allah sumber daya manusia Indonesia akan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang sudah duluan membuat program makan siang bergizi seperti ini. Gitu, Pak. Setuju, karena memang ini kan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dimulainya dari gizinya dulu. Nah, ini yang harus didukung. Kalau Bu Eni, apa yang ingin disampaikan, apa harapannya agar lebih baik lagi? Mungkin lebih bervariasi lauknya. Oh, bervariasi ya. Pasti variasi, Bu. Pasti ganti-ganti. Iya. Sudah pasti ya Pak Yandri juga ya, dan kan support dari desa juga ya, untuk menggerakkan ekonomi, disuplai dari desa dan. Oke, terima kasih, kita dukung program ini, semoga berjalan semakin baik ke depannya agar gizi anak-anak Indonesia lebih terpenuhi dengan baik. Terima kasih Pak Yandri, terima kasih Pak Fatur Rahman, terima kasih Bu Eni, terima kasih.